terkait perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, PT Rich Indonesia, Super Indonesia, terkait dengan PT Super Indonesia, nanti tolong segera dibuka dengan uss.go.id. Tapi ini resikonya mesti resiko tinggi ya, karena PMK. Kemudahan perizinan berusaha itu mudah, tapi bersyarat. Syaratnya apa? Ya di dalam KBR itu ada beberapa komitmen yang harus dilengkapi oleh perusahaan. Ketika perusahaan belum dapat atau belum bisa melengkapi, sehingga proses kegiatan tidak bisa melaksanakan kegiatan perusahaan. Tadi Pak Rahmat mengatakan 1, 2, 3. Itu rasa diminta itu adalah kewajiban. Harus itu belum saya punya makanya pada ini saya hadir di sini sekaligus saya bergerak ke perusahaan Sandatok, bergerak ke Medical Safelog, bergerak lagi ke PT Pocong Giring dan sebagainya untuk melakukan pengendalian. Kewajibanmu terhadap bangsa dan negara, terutama dan pemerintah kabupaten itu apa? Tapi PT Sri Super Indonesia juga tidak lupa gitu. Karena lupa tak lagi kan begitu. Dan sampai nanti warga masyarakat. Karena harapannya Bapak dan Ibu semua, ketika Pak Presiden sudah mencanangkan tanggal 9 Agustus 2021 bahwa perizinan berusaha berbasis risiko, ini memang diberikan kemudahan. Kemudahan pelaku usaha untuk memproses perizinan itu menggunakan by system. Diawali dengan NIB dulu. NIB-nya mesti wes. Ya Pak. NIB-nya pasti. Karena mudah. NIB diperlukan sebagai identitas pelaku perusahaan. Ada beberapa hal yang lain. Ketika itu perusahaan masuk kategori risiko tinggi, kewenangannya berada di pusat. Nanti Mas Benar mengatakan itu tak. Ya, dan sebagainya. Nah itu juga berbagai menggunakan baik. Jadi ada verifikasi sesuai dengan tugas program. Nah sekarang yang kita ceritakan pada Bapak dan Ibu sekalian di sini, PT Super Rich Indonesia mengundang kepada penjaringan untuk duduk bareng bersama. Duduk bareng bersama agar pelaksanaan kegiatan itu dapat berjalan lancar dari start sampai finish. Sesuai dengan apa yang disampaikan, kebaikan perusahaannya apa, kewajibannya perusahaan itu nanti apa. Kan begitu. Kebaikan Pak Direktur Super Indonesia, ini ada kegiatan 17 Agustus pada masyarakat khususnya di Satroketan minta bantuan Kak. Dikasih itu kebaikan. Kewajibannya apa? Kewajibannya itu adalah CSR, itu kewajiban. Jadi perusahaan tidak boleh istilahnya mencampur adukan. Setiap bulan memberikan kepada LPS itu merupakan bagian CSR. Itu dipikirkan. Itu merupakan kebaikan dari perusahaan untuk membangun komunikasi dengan lingkungan sekitar. Itu nih Pak Super Indonesia. Jadi nanti kami sesuai amanah undang-undang untuk melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan. Yang kedua, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Ibu Bupati. Bagaimana Kabupaten Klaten itu didesain agar ramah investasi. Kami sudah untuk membuat perda kemudahan investasi dan pemberian insentif kepada para pelaku usaha, baik itu perusahaan besar, menengah, besar sampai kecil. Kita berikan kemudahan. Nah, dengan adanya kemudahan ini apa Bapak dan Ibu semua? Agar investor yang berada di
skala nasional. Investor yang ada di luar Kema itu bisa masuk di Kabupaten Klaten. Ketika masuk di Kabupaten Klaten, harapannya ada investasi. Ketika ada investasi, ada ekspor. Kalau ada investasi dan ada ekspor, ada pengangguran, terbuka peluang untuk merekrut tenaga kerja. Pak Camat tadi menyampaikan, sesuk super Indonesia, besok kudu tenaga sekitarnya, kecuali tenaga teknis yang harus kemarin dari medical support saya juga gitu. Esok tanpa orang karyawan harus Agus dominan Agus Anda top juga begitu. Apalagi nanti di tahun 2022 saya sudah membangun letter of intent dengan PT Vena Energy yang mana nanti akan membangun pembangkit listrik tenaga surya. Blok sorry ya. Saya sambil melihat itu investasinya itu lebih 1 triliun. Pembangkit listrik tenaga surya. Di mana itu Pak? Yang dicipta situ karena memang bupati pada saat pembuatan atau perubahan revisi rencana tata ruang wilayah 2011-2021 disampaikan bahwa zona industri yang ada di Kabupaten Klaten itu harus berubah. Di atas, bawah, dari selatan, dari barat itu harus berubah. Maka kelihatannya untuk Troketon ini ditambah untuk menjadi zona pun belum. Nanti pada PT Freeport Indonesia, ketika RT/RW-nya sudah digedok, itu menjadi sebuah dokumen. Silakan proses. Kami yang di DPP akan diantaranya adalah saran dari Bapak Presiden ini menjadikan sebuah indikator. Jangan sampai kegiatan usaha itu bisa berjalan sukses secara pribadi, namun dampak wilayahnya itu tidak kondusif. Yaitu bagaimana menciptakan situasi kondusif yang ada di wilayah itu kerjasamalah yang baik. Oh parkirnya sementara parkirnya bisa dikelola oleh warga masyarakat. Oh kantinnya itu bisa. Oh tenaga keamanannya mungkin mengambilkan dari warga masyarakat sekitar. Saya buat sertifikat apa nih Pak? Di antaranya seperti itu. Sehingga membangun komunikasi lingkaran lingkungan itu sangat dibutuhkan. Kami akan membantu karena tapi juga silakan diberikan kemudahan. Namun kemudahan hal-hal yang bersyarat. Tanda laling, lingkungan, persetujuan bangunan gedung, juga tata ruangnya. Terkait dengan persetujuan bangunan gedung karena dampak perubahan daripada Undang-Undang Cipta Kerja 11/2020 dan PP 16 tentang persetujuan bangunan gedung, maka pemerintah daerah untuk bisa memanfaatkan, untuk bisa melayani terkait dengan PBJ, maka harus membuat perda. Jadi perdanya sudah berproses, mudah-mudahan nanti perda PBJ dan perda retribusi segera lahir, dan nanti semua pelaku usaha yang ada di Kabupaten Klaten segera bisa untuk memproses persetujuan bangunan. Karena memang sampai sekarang yang masih mandek terkait dengan pemanfaatan ruang. Yang dulu namanya informasi tata ruang, dari PUPR, sekarang menjadi APR. Ketika RDTR itu sudah ada, itu KKPR, namun ketika RDTR-nya belum ada, kita mengirim pada RDD menjadi PKKPR. Mungkin itu dari manajemen PT Superlit Indonesia. Sekali lagi saya
mengharapkan mudah-mudahan kemitraan antara PT Superrik Indonesia dengan warga masyarakat sekitar ini dibangun secara abadi, sehingga kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar dan situasi warga masyarakat sekitar itu adalah situasi yang bagus. Kata tingkat sakit masyarakat mungkin nanti juga tidak bisa sampai dengan akhir karena direktur atau manajemen seperti Pak Kapolri Karami, karena saya harus ada kegiatan seblok dan semuanya dapat berjalan. PT Superrik Indonesia hadir membawa kemanfaatan. Kemanfaatan yang pertama adalah perusahaan, kedua adalah warga masyarakat sekitar, desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya sudah dan teman-teman bisa dilihat di online-nya Indonesia, di situ ada Bapak Ibu sekalian, kami nanti waktu selanjutnya pada sudah Facebook nanti ada kesempatan untuk memberikan elemen. Jadi ada linknya yang jelas yang Indonesia sudah kontrak dengan konsultan dan akan dilaksanakan jadi Pak Bisu kami beritahu dari yang ini sudah memberitahu pada kami dan proses nanti juga ada sosialisasi ada lagi. Jadi intinya begitu dan untuk memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan serta tampil saya hormati. Ini saya Pak Kapolsek dulu dia ada pas lain dan beliau berpesan kepada kita untuk sosialisasi ini tentunya dilakukan untuk istilahnya bisa kondusif dan aktivitas seperti yang seperti kali itu yang satu yang mulai perjalanan kita juga ya nanti sebisa mungkin nanti dari konsep diberi untuk kopinya atau mungkin seperti bisa lah ya bisa kita pelajari warga atau sangat atau dari mana. Saya rasa dari kita semua edukasi seperti yang diberikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu dari 5 desa nanti bisa
Jadi PowerPoint yang industri. Jadi industri yang kami laksanakan adalah pembuatan itu bukan capnya. Jadi supaya bisa melentur itu. Ya, capnya yang bisa melentur itu. Nah, ini kita supaya terbuka, supaya Bapak Ibu tahu. Jadi capnya itu yang ya melentur betul Pak ya. Ya. Itu capnya saja. Itu 14.000 dipotong-potong menjadi kemelentungan. Nah, bahannya apa? Bahannya yang dari busa. Busa terus sama lem dibentuk sesuai dengan kondisi orang sedunia. Ada ukuran berapa senti, mungkin gitu. Jadi akan kepala dinas Bapak Agus Agung sangat atas kehadirannya. Menurut versi Pak ya, beberapa versi 14.000 per bulan tahap awal, 500 sampai 600 per jam. Tahapannya tolong yang terus dan dari itu nanti barang dagangan terus disortir terus sesuai yang kita akan maka dengan itu kami memberikan hanya tidak ada hanya pemotongan tidak ada semua prosesnya pakai mesin tidak panas betul tidak tidak ada pencucian kecuali limbah domestik yang dilakukan oleh karyawan sebanyak 500. Kalau tadi Pak Bondan memberikan mungkin limbah domestik tadi, berarti kalau dikalikan 600 berarti 600 kali 40. Itu kalau dia ke toilet semua. Ini yang toilet mungkin 60%. Nah, nanti kita prediksi. Kita akan mengolah limbah domestik itu. Olahnya pakai apa? Ada sistem water treatment. Water treatment dua yang tidak domestik, namanya bahasa Inggrisnya. Sedangkan yang limbah domestik diolah dengan sistem. Sekali lagi barang yang datang disimpan, disortir, dipotong, setelah dipotong-potong ukuran. Setelah itu nanti sisanya akan dijual, di packing dan dimasukkan dus. Kerusakannya berapa? Kerusakannya adalah sekitar 3%. Sisanya berapa? Sisanya sekitar 7% pemotongan itu. Dibuang kemana? Nah, kalau memang itu dikategorikan limbah B3, kita masukkan di PT PPLI yang khusus limbah B3. Jadi sekali lagi saya jelaskan, video pertemuan ini nantinya akan masuk di dalam dokumen. Dan dokumen yang sudah jadi boleh dibaca oleh siapapun. Kita hasil amdal tidak tertutup. Nanti kita perbanyak jadi 12. Kita kirim ya. Dari ke pusat dan ke MNHK 3, provinsi 1, di sini nanti kita berikan 7. Persilahkan membaca.
Kalau terjadi komplain, persilahkan membuat surat, nantinya proses produksi diselesaikan dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan pihak yang berkompeten, Muspika, dan lain sebagainya. Apakah mau seperti itu untuk menyelesaikan? Mau. Yang jelas, dan lingkungan yang berkelanjutan. Ini saya ngomong beneran, betul Pak ya. Ini nanti jadi general manager. Jadi proses produksinya, di sini ada material, fasenya berikutnya adalah laminating. Lamination itu maksudnya termasuk disortir Pak ya, mana yang perlu, mana yang tidak. Terus dipotong, cutting, terus molding, press, potong, terus molding, di press, termasuk diberikan lem, di press, diperkuat supaya dia nempel berbentuk mengerucut, gitu ya, melentu tadi. Terus trimming, packing, ya Pak ya. Setelah trimming, packing, kirim kemana? Ya dalam negeri maupun luar. Kita maupun itu menggunakan air. Sekali lagi saya jelaskan. Kemarin kami sempat ke Jakarta 2 hari. Saya bicara langsung dengan Pak Sadep yang punya. Saya jelaskan itu, saya pandang jelaskan sampai detail berjam-jam. Bahkan ada komunikasi dengan pihak kepada kita. Saya jelaskan kalau gitu, kalau pakai air gimana? Tidak usah. Karena apa? Cara mengatasinya yang mahal. Karena saya hampir berkali-kali India sama Hongkong. Yang Semarang untuk India X itu, PTX yang kami lakukan amdal sekarang dan mengatasi masalah. Itu IPAL-nya aja sudah 10 sampai 12 M. IPAL-nya. Sebenarnya. Karena itu kami menyarankan untuk mengurangi dan berbahaya sekali. Nah, itu gambaran yang kami berikan pada saat itu dengan pemberangkatan Pak Sadep selaku direktur. Pak Sadep pada saat itu beliaunya direktur PT. Itu gambaran. Jadi 14.000 piece. Piece itu artinya bongkoan itu Pak ya. Nah, di 14.000 sekarang tuh industri garment ada yang 1 juta per hari, bayangkan, dari India, perusahaan India 1 juta per hari buat pakaian, jadi celana dan lain sebagainya, rok dan sebagainya. Yang saya tuntun selama 3-4 tahun tuh hampir 1 juta per hari. Pegawainya berapa? 9.000 ya kan? Ya, itu. Nah, itu gambaran kami pada Bapak Ibu yang bisa kami jelaskan. Sudah tadi saya tahapan nanti bisa, sudah tadi saya kemukakan juga di dalam file nanti bisa diminta, file ini tiap kepala desa atau apa bisa diminta, atau kirim WA saya, Pak tolong saya dikirimkan hasil pertemuan ini, tidak apa-apa, saya kirimkan ke Pak Kades biar dibahas di rumah. Sekarang kan canggih kan, semua elektronik, silahkan dibahas. Itu Bapak Ibu, waktu tinggal 20 menit, waktu ini bikin berat, dan nanti kalau ada sholat, malah kita kacau, tidak ada penuntutan. Saya berikan tahap pertama untuk mengusulkan masing-masing 2 menit 3 orang. Masing-masing 2 menit 3 orang bisa menunjukkan tadi satu perwakilan Pak Kades. Perwakilan ada Pak Kades saja, perwakilan Pak Kades. Atau Pak Kades setuju semua, otomatis sama masyarakatnya setuju. Pak Kades, Bu Kades. Ada perwakilan perempuan, tolong. Ini Bapak satu laki-laki, ada sekarang ada undang-undang perwakilan perempuan untuk berbicara. Saya minta tolong ini bisa yang perempuan, Bu, monggo salah satu perempuan Bu bicara, nggih. Bu siapa Bu? Nggih. Boten nanti berdiri bicara. Nggih. Oke. 1 2 kurang satu. Pak.
Bagi kemana cepet sudah ditutup benar. Ada panggil, monggo 1, 2, Bu, nanti harus ada bicara. Monggo Pak, sinten Pak? Pak kan namanya videonya ini ada rekam ya Pak ya? Ya, ke Pak RT. Monggo Pak RT. Ini yang penguasa di lokasi kegiatan. Assalamualaikum. Yang terhormat bahwa sama yang terpercaya dan sekitarnya dan juga semuanya atas waktu yang diberikan kepada kami. Ini tepatnya di RT 32 RW 14 Kampus Sawan Kabupaten Medan. Dan saudara Mas, kami aturkan terima kasih atas undangan kepada kami dari PT Spori yang hanya yang atas nama khususnya warga Pisahan. Di sini kami sebenarnya ada beberapa bahan atau permintaan harapan jika kemateran yang telah disampaikan kepada kami di sini adalah dalam hal adanya rencana sosialisasi ini kami warga Sawan berkoordinasi dengan bakal adanya sebagian besar sudah disampaikan dari beliau juga dari bapak-bapak harapan tenang yang ada di kampus Sawan bisa terberikan kita di sini alhamdulillah yang kami sudah berlalu dengan hukuman Kuesioner. masukan dari para Ya, siap. Karena satu hal pastinya dengan adanya waktu itu yang terdampak tidak ada bertahan. Kira-kira khawatirnya apa Pak? Ya, Khawatirnya seperti yang disampaikan mungkin terganggunya situasi pencemaran yang ada, kenyamanan, kesenangan dan dampak yang merugikan keluarga. Karena nanti saya mohon dengan sangat di sini kami mohon untuk Bapak Camat, Bapak Kades dan Bapak Muslim setempat untuk mengawal bagaimana terjadinya kondisi
Indonesia. Ya. Demikian yang bisa kami lakukan. Sebelumnya mohon maaf atas kekurangannya. Dan terima kasih atas waktunya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali bagi Bapak RT kita, RT kita, RT 20 ini sudah saya terima Pak. Jadi saya baca setengah menit saja. Satu, meminta linjau harga, oke. Prioritas tenaga kerja, siap. Tidak menggunakan air tanah, menggunakan BBM, kita bicarakan dengan pihak BPU, boleh tidak BDAM, ya siap, saluran Pak. Tidak dibuang tadi siap. Untuk saya mengulang nanti, ada nantinya Pak. Jadi intinya MS dan DED kemarin, MS dan DED kemarin saya bicarakan dengan direktur. Kita akan MSDD, MS dan DED bisa nanti juga termasuk yang diusulkan berikutnya ini, termasuk untuk kantin, terus itu ada kebutuhan CSR 2,5%, nanti bisa dibicarakan berapa. Jadi pemasukan dan itu ada aturannya seperti yang disampaikan Bapak. Ya, kita antisipasi tahu. Jalan air hujan dan sebagainya. Kompensasi bicarakan saja GM-nya, kompensasi apa, kira-kira logis atau tidak dengan Pak Kadek. Mungkin jadi ini kan nantinya dari sumber dan untuk kita jatuhkan nanti bisa untuk bicarakan. Kalau rumah kita ditempati itu memang berubah. Yang semula itu basic wajib. Itu sudah ditandatangani luar biasa. Dan itu yang 210 menit. Maka uangnya berdiri. Tolong Mas Dati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ingkang sampun paring nata ageng kula nggih. Kula hormati saking Bapak Camat Pendang, ingkang kula hormati Bapak Perwakilan Suku Indonesia, ingkang kula hormati Bapak Ibu perwakilan saking desa-desa sekitar. Nggih kula niki mewakili perempuan niki kula nggih sepindah ngaturaken matur suwun bilih Bu siapa Bu? Bu Purwanti saking Purwanti. nggih. Kula nggih kelahiran niki desa niki nggih mriki haten Rametan. Kula matur suwun bilih mriki ajeng wonten BPRIX Indonesia bilih saged meningkatkan perekonomian sekitar. Kula sampun dipun perwakili kalian Bapak Camat, Bapak sanesipun kula sampun paham. Nggih, naming kadang saking ibu napa beroperasi bekerja nggih, mulai bekerja niku mbok ya
molar-molar kata guys, nanti sampun jam kerja jam itu. Kadang kan pripun nggih kan nggih pendiam ada putra Mapano makin itu kalau bisa waktu itu tidak molor-molor terus istilahnya makin itu nggih aneh kadang pulang ya sekitar kan nggih makin itu Pak, kenapa Mbak kok nggak ke pabrik sana, kenapa nggak ke pabrik sana, nggak mau katanya waktunya kebanyakan molor. Jika semangat kemauan mungkin saya hanya mewakili kemauan. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwati, pejabat, saya ingatkan bukan seperti bahwa nanti kalau ada perempuan dan kerja ditunggu. Kalau suaminya sudah bilang, tolong manajernya ya harus tahu pada ibunya dan ditunggu. Apalagi ada jam lembur, gitu ya. Oke, siap Bu, atas sarannya. Monggo Pak. Oke. Oke. Macam beriki Pak. Beriki. Biar kesal Pak Asmana sinten saking tinggi Pak. Iya, orang saking sawan. Wis, ya. Itu Pak RT di Kepala. Oh, siap. Sawan itu Pak sering banjir. Jadi itu saking sawan itu kan Pak itu. Bulan-bulan nanti ini pun Pak kamu saluran pecah waktu ini Pak tapi kalaupun sawan itu desa yang terbelakang Pak, jalan berhancur saya itu ngapunten. Dengan adanya pabrik itu bisa kita belakang atau teman-teman. Bagus sekali diingatkan. Sudah diingatkan tadi sini ada drainase ke pelebaran jalan. Nanti kita perhatikan Pak surat ini. Terima kasih. Oke. Ya, saya kira sudah cukup. Ini masih ada kesempatan juga dari Dinas Koramil. Monggo Pak, kalau ingin waktu dapat kami. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Camat Peta, perwakilan dari manajemen PT Superred Indonesia dan Bapak Ibu dari Desa Purwokerto serta Desa Petani Sebelah. Langsung saja Bapak. Lalu di depan banyak sekali apa yang disampaikan oleh pembicara terlalu dahulu, termasuk Mas Bunda dan sampai ini sudah pada saat tertentu. Saya hanya menyampaikan sesuatu yang terkait dengan tugas kami, itu tadi sudah disebutkan sama kaitannya dengan anggaran. Sebenarnya saat ini Pak, dengan ditetapkannya PM nomor 17 tahun 2001 itu diberikan kemudian sangat mudah apa yang disampaikan Pak Kepala DPR PTSP tadi memang benar. Industri kami coba sedikit dulu sebelum ada PM yang baru Pak. Luas bangunan 2.500 baru wajib menyusun dokumen andalin. Sekarang yang diwajibkan hanya yang luas bangunannya di atas 10 meter persegi. Nah, oleh karena PT Superred Indonesia tadi disampaikan luas bangunannya 19.000 sekian, wajib menyusun dokumen andalin. Dan nanti Pak, saya tidak akan berbicara banyak di sini karena waktunya sudah mepet. Harapan kami ini jam 11:30 selesai. Nanti pembahasan secara detail Pak terkait dengan andalin akan kami bahas di kantor kami di Jakarta. Pak Camat, Pak Kepala Desa, Pak Ketua BPD, Troketon, kami sangat merasa senang Pak. Tadi saya berangkat dari kantor, baru sekali ini saya yang namanya sosialisasi rencana pendirian suatu industri kami tidak. Betul Pak, baru sekali ini selama saya duduk hampir 3 tahun. Yang sudah paling ketika kami membahas dokumen, kami tanyakan, sudah belum sosialisasi dengan warga setempat? Sudah, buktinya bawa sini. Pak, Lurah tanda tangan belum? Ini belum sah. Karena apa? Tuntutan warga ditulis di berita acara hasil sosialisasi sementara Pak Kepala Desa tidak mengetahui. Ini kalau terjadi sesuatu, biar
manajemen perusahaan bisa misal Pak, bisa berselah. Itu kan karepmu kepala desanya tidak melakukan itu. Untuk itu Bapak, yang namanya andalan lingkupnya cuma satu Pak. Sebelum ada pabrik di situ, kira-kira lalu lintas yang ada di jalan yang terdekat, katakanlah dari Polsek ke utara, kira-kira keadaan lalu lintasnya seperti apa? Setelah ada pabrik, saya yakin tadi Pak manajemen menyampaikan karyawannya 500 sampai 600, pasti 250 orang lewat di jalan itu. Artinya kepadatan lalu lintas bertambah. Itu cuma itu Pak kuncinya. Kalau memang lalu lintasnya biasa-biasa saja, ngapain kita mikir andalali? Sebelum ada pabrik juga lancar, setelah ada pabrik juga tidak ada masalah. Tapi yakin setelah ada pabrik pasti ada kendala. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, besok akan saya bahas bersama cara detail yang sering terjadi Pak manajemen itu ketika pada saat konstruksi, terutama pada saat pemurukan Pak. Itu bekas kotoran roda kendaraan sering terjadi di jalan-jalan dekat lokasi itu pasti kotor. Padahal itu Pak sudah saya cantumkan di rekomendasi andalali, tapi mohon maaf, realisasi di lapangan kadang-kadang Pak tidak dilaksanakan sehingga banyak warga yang protes ke kami. Besok ketika terjadi seperti itu, saya minta bantuan Pak Kepala Desa setempat harus sebagai pengawas. Setelah itu laporkan ke kami berguna. Itu Pak yang bisa kami sampaikan. Kalau kami sampaikan nanti pembahasan secara detail di dunia berhubungan. Kurang lebih kami mohon maaf Bapak, kami kembalikan ke pimpinan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang sudah kegiatan usaha pasti ada kemacetan. Ini sesuai dengan pertama PM75. Sekarang Bapak Ibu yang terkasih, ini masih ada mungkin dari Bapak untuk ada kami yang bisa memberikan sesuatu. Untuk menyingkat waktu yang terhormat, dan dimaksud sama Pak Kapolsek mewakili kalau direalisasikan. Jadi dari surat perizinan biasanya dimana dari masyarakat terjadi seperti yang kemarin ada rencana pengurukan, seperti tolong untuk PT Sri ini kami titipkan kopinya Pak ya. Jadi biar menjadi efek dan ininya masyarakat bisa menerimanya gitu. Karena ini dengan adanya pabrik ini mungkin ekonomi masyarakat akan meningkat. Pasti ada akibat. Yang penting semuanya bisa berjalan lancar. Nggak ada Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 11 waktu Indonesia bagian barat, maka Indonesia untuk kegiatan industri tekstilan Jerman pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, kami selaku pemerintah
Bapak Kepala Desa Trongketon untuk sementara berhenti dulu menandatangani berita acara. Terima kasih Pak Budan, terima kasih Pak Desu, sampai jumpa Pak Budan, Desu semuanya ya.